saya serahkan kepada Pak Gerhana untuk nanti menyampaikan materi. Saya persilahkan Pak Gerhana memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu bersama mahasiswa STBI. Kami bersyukur waktu Tuhan yang boleh Tuhan berikan. Ini adalah anugerah sehingga kami boleh menghargainya. Dan karena itu Tuhan, apa yang kami akan bicarakan berkaitan dengan tema yang sudah diberikan, Tuhan Yesus tolong memimpin setiap kami, seluruh mahasiswa dan hamba yang Kau percayakan, sehingga apa yang kami pikirkan menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menolong memberikan pemikiran-pemikiran dan wawasan khususnya bagi mahasiswa. Dan juga kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi hamba untuk boleh bertemu tatap muka dan saling mengenal dengan mahasiswa STBI. Kami serahkan waktu yang kami pakai ke dalam tangan Tuhan. Kami usir segala sesuatu yang tidak daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan menguasai hati pemikiran kami sehingga waktu yang singkat ini kami boleh pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami serahkan di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, baik. Shalom. 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 Oke. Halo. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gerhana April Wangkanusa. Saya melayani di DBI Sejahtera Pare di Pare, Kediri. Bersyukur boleh bertemu dengan teman-teman semua, calon hamba-hamba Tuhan yang militan, yang siap menyerahkan diri dan juga belajar kebenaran firman Tuhan. Saya senang sekali. Saya teringat dulu masih mahasiswa, tetapi memang tidak online ya. Dulu aman-aman saja, tidak situasi pandemi. Tetapi kita ternyata diajar Tuhan bisa menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Ya, tidak ketinggalan, kita bisa mengetahui banyak cara untuk bisa bertatap muka walaupun berjauhan. Puji Tuhan, itu semua berkat Tuhan. Oke, baik. Saya akan share screen ya, pakai PPT. Apakah terlihat Jananda? Belum ya? Apakah Sudah, terlihat? Sudah. Sudah ya? Oke. Sebelumnya saya mengajak kita membuka di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal 3 Apakah dengar suara saya? Saya konfirmasi dulu. Dengar, Om. Oke, terima kasih. Saya akan bacakan di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 14. Judul perikop yaitu doa Paulus. Itu sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menemukan kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya, diam di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita
doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi Dia kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus turun temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah, puji Tuhan. Di sini merupakan doa Rasul Paulus yang kita bisa pelajari, ya, kita bisa pelajari. Sebelum saya akan buka dalam renungan, dikatakan Paulus, yaitu itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Karena itu saya berikan judul renungan yaitu berdoa. Dia sujud kepada Bapa. Saya secara singkat ya. Jadi kalau kita melihat ini merupakan sikap doa Rasul Paulus yang dari teks ini yang sudah kita baca, kita bisa belajar kebenaran yang tertulis di sana, yaitu temanya berbicara doa. Jadi kalau kita lihat Paulus berdoa di dalam ayat 14, itu sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kata itu sebabnya ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sebelumnya terjadi sehingga dibuka di dalam ayat 14, itulah sebabnya. Kalau dilihat dalam ayat yang ke-13, di sana bagaimana Paulus mau berbicara tentang dia menderita. Di dalam pasal sebelumnya dia disalibkan oleh karena Kristus, dia dipenjara oleh karena Kristus, dan dia menderita karena menginjil. Itu semua karena kasih karunia yang dia terima dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia berbicara kepada jemaat di Efesus, dia juga memberikan penguatan supaya jemaat di Efesus sungguh-sungguh boleh memiliki pengenalan akan kasih karunia. Kalau di dalam pasal 2 berbicara tentang pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10, di sana berbicara sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi tema Efesus ini berbicara bagaimana kasih karunia itu diterima oleh orang percaya, khususnya dia berbicara kepada jemaat di Efesus. Nah, karena itu di dalam penderitaan dia berdoa supaya jemaat di Efesus juga memiliki semangat yang sama karena mereka sudah menerima kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi doa-doa Paulus ini dengan harapan supaya seluruh jemaat Efesus hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan meski menderita. Nah, karena itu dikatakan itu sebabnya aku sujud kepada Bapa. Bapa ini yang memberikan kasih karunia. Ayat 15, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Cara turunan dari dalam sorga ini kembali konteks karunia, bahwa setiap orang yang percaya itu adalah kasih karunia. Lalu di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan setiap kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang diciptakan Allah sebelumnya untuk kita. Jadi dia berbicara bagaimana pra eksistensi manusia itu adalah kasih karunia Tuhan, sehingga ketika manusia khususnya Paulus sendiri dia menyadari bahwa dia percaya kepada Yesus adalah kasih karunia. Dia tidak mencari Yesus, tetapi Yesus yang mencari dia dan menyatakan diri kepada Paulus di dalam perjalanan ke Damaskus. Karena itu berbicara bahwa itu adalah kasih karunia. Sehingga kalau dia menderita pun itu adalah kasih karunia, termasuk dalam kasih karunia. Dan juga dia menghimbau kepada jemaat Efesus supaya jemaat Efesus meyakini bahwa mereka adalah semua adalah keluarga Allah, turunan-turunan dalam tanda kutip orang-orang percaya yang sudah diberikan kasih karunia. Dia ayat yang ke-16 juga dia berkata, aku berdoa. Aku berdoa. Ayat yang ke-16, aku berdoa. Dia berdoa. Jadi Paulus ini berdoa. Ya. Poin yang pertama yang bisa dilihat itu kepada siapa kita berdoa. Kepada siapa Paulus berdoa? Ayat 14 dia berdoa kepada Bapa, ya, kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Sang yang memberikan kasih karunia. Ini menjadi penting, dia menyadari bahwa eksistensi Allah yang memberikan kasih karunia ini adalah eksistensi yang luar biasa besar. Lalu yang kedua, untuk siapa kita berdoa ini penting. Paulus ajarkan di sini ayat 16 sampai dengan ayat 17, aku berdoa ya supaya ia menuruti kekayaan kemuliaan, menguatkan dan meneguhkan kamu. Kata kamu ini begitu banyak di dalam teks ini. Kamu. Ini penting. Jadi berdoa berbicara doa yang disampaikan, dia minta kepada Bapa. Lalu doa ini dia tujukan untuk kamu atau jemaat-jemaat di Efesus. Jemaat-jemaat di Efesus, orang-orang di Efesus.
Ayat 17, sehingga oleh imanmu, lalu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu, ya, kamu menuju kepada jemaat di mana memang dia menunjukkan suratnya kepada jemaat di Efesus. Ayat 18 juga, supaya kamu, terus di sana juga bicara tentang kamu, ayat 19, supaya kamu. Jadi doanya ditujukan kepada kamu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita seringkali berdoa buat diri kita ya. Tuhan, saya minta jodoh, Tuhan, saya minta sesuatu yang besar dalam hidup saya, Tuhan, saya minta sukses, Tuhan, saya minta uang, Tuhan, saya minta masa depan yang baik. Selalu doa kita ditujukan kepada diri kita sendiri. Tidak salah, tetapi memang kebanyakan orang berdoa bagaimana tujuan doanya, yaitu memuaskan apa yang diinginkan. Tetapi dari sini kita belajar dari Rasul Paulus, dia betul-betul mengajarkan kita bahwa doa kita tidak semata-mata hanya untuk kita saja, tetapi apakah kita sudah berdoa bagi orang lain. Nah, ini penting. Doa berbicara tentang satu relationship dengan Tuhan, bukan cuma sekedar satu permintaan saja, ya, tetapi berbicara satu relationship dengan hubungan persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kalau kita berdoa, kita bisa mengerti hati Tuhan, kita bisa mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam keinginan kita, dalam kehidupan kita. Maka itu Tuhan Yesus pernah mengajarkan, apabila kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu dan kunci kamarmu. Ya, jadi Tuhan mengajarkan ada satu keintiman. Yang boleh kunci kamar di dalam satu kamar yaitu hanya suami istri. Nah, ini gambaran satu keintiman, relationship. Bukan berarti Tuhan melarang untuk berdoa di depan umum, misalnya contoh ibadah-ibadah yang dilakukan di luar gereja, ibadah padang mungkin, atau doa makan bersama di rumah makan. Sehingga banyak orang yang salah paham, dikatakan, wah, kita tidak boleh kayak ahli Taurat, orang Farisi, jangan berdoa di tikung-tikung jalan supaya dilihat orang, dan lain sebagainya. Akhirnya banyak orang mempunyai salah paham sehingga dia tidak berdoa di tempat-tempat umum di mana dia bersama keluarga bisa seharusnya berdoa untuk makan. Seharusnya akhirnya dikatakan ya itu kan kita berdoa harus di dalam kamar saja. Ya, akhirnya mungkin pergi ke kamar mandi berdoa sebelum makan ini. Ya, itu sebenarnya konteksnya lain. Tetapi doa itu berbicara tentang satu relationship dengan Tuhan, sehingga kalau kita hidup di dalam persekutuan keintiman dengan Tuhan, kita pasti mengerti isi hati Tuhan. Maka itu di dalam ayatnya yang ke 17 dikatakan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh imannya, dia harus berakar dalam kasih. Karena itu tidak bisa tidak. Setiap kita, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita pasti dan kita harus bisa mengerti hati Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan kepada kita, kita juga harus memiliki kasih itu. Karena kita berakar dan harus berdasar di dalam kasih. Kalau Yesus ada di dalam hidup kita. Jadi jangan berkata kalau Yesus ada dalam kita, tapi kita tidak memiliki kasih. Maka itu akar kasih ini harus nampak dalam hidup kita. Nah, karena itu dalam doa seharusnya kita memiliki pengertian yang lebih dalam apa yang menjadi isi hati Tuhan. Seringkali kita pengkhotbah atau ya mahasiswa, kita pikir seringkali kita mempersiapkan khotbah, seringkali kita mau berpikir yang dalam, tetapi kita tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. Ya. Kasarnya Tuhan mau berkata, kamu belajar firman-Ku, tapi kamu tidak bertanya kepada-Ku. Kamu tidak intim dengan itu. Maka itu hidup doa itu penting, sehingga kita bisa merasakan, merenungkan, mengalami kasih Tuhan secara mendalam. Nah, apa doa Rasul Paulus? Itu penting. Nah, dia berdoa untuk orang lain, supaya orang lain memahami kasih Kristus. Ayat 18. Aku berdoa supaya kamu memahami kasih Kristus. Dia berdoa orang lain supaya mengenal kasih Kristus. Ini satu tingkatan yang luar biasa, memahami. Nah, berdoa memahami kasih Kristus. Kita pikirkan untuk memahami kasih Kristus itu sukar. Sehingga kalau orang menginjil, sehingga berkata, ini orang sudah diinjili kok tidak bertobat-tobat ya. Kenapa? Karena kasih Kristus itu terlalu dalam, sukar dipahami. Karena sukar dipahami, maka perlu didoakan. Maka itu Paulus berdoa supaya kamu memahami kasih Kristus. Jadi kalau kita menginjil tanpa berdoa dulu supaya Tuhan buka hatinya, ya kita sudah melewatkan hal yang paling penting. Kita harus berdoa. Kasih itu terlalu dalam. Maka itu dikatakan kasih Tuhan panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Terlalu sukar dipahami kasih Kristus. Sehingga banyak orang yang kelihatannya sukar menerima
menerima Yesus. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Bagaimana mungkin Allah mati di kayu salib? Tidak masuk akal. Karena susah dipahami. Oleh karena itu diterima melalui kasih karunia. Nah, karena untuk itu Paulus mengajarkan ayo kita berdoa supaya kita khususnya anak-anak Tuhan boleh berdoa bagi orang lain supaya mereka memahami kasih Kristus. Lalu bukan cuma memahami tapi mengenal kata ginosko di sana, mengenal satu pengenalan yang mendalam, satu pengetahuan tentang seseorang pribadi yang mendalam. Lalu juga bagian C berdoa untuk orang lain supaya dipenuhi kasih Kristus. Supaya orang lain boleh dipenuhi kasih Kristus, yang penting. Jadi kita harus bisa dipenuhi oleh kasih Kristus. Baru kita bisa memikirkan orang lain. Memahami, mengenal, dan dipenuhi. Dikatakan dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Ya, kepenuhan Allah. Sekarang Yesus, Allah dikatakan Allah itu adalah kasih. Sifat Allah itu adalah kasih. Jadi sifat Allah kasih bukan cuma sekedar sifat saja sebenarnya ya, tetapi adalah pribadi. Kasih itu adalah pribadi, karena di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 ayat 16 dikatakan Allah itu adalah kasih. Karena itu kalau kita menerima Allah, Yesus Kristus adalah perwujudan kasih Allah, seharusnya kita hidup di dalam kasih, dan juga kita mau berdoa supaya hidup kita, hidup orang lain dipenuhi oleh kasih. Nah, bagaimana memenuhi dengan kasih ini? Bagaimana kira-kira dipenuhi dengan kasih ini? Kira-kira saya merenungkan, saudara-saudara, bagaimana memenuhi dengan kasih? Saya mengajak kita berpikir, kira-kira ada tanggapan enggak? Saya bertanya, kira-kira apa bedanya menyelam dengan tenggelam? Silakan, boleh ada yang berikan tanggapan, satu orang. Apa bedanya? Saya mungkin, Pak. Ya, silakan. Kalau menyelam itu karena keinginan sendiri. Tapi kalau tenggelam itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kayak sesuatu bukan yang kita rencanakan gitu. Oke, kalau menyelam itu keinginan sendiri, kalau tenggelam sesuatu yang tidak rencanakan. Misalnya naik kapal boat ya, lalu tiba-tiba tenggelam atau tsunami. Oke, terima kasih responnya. 99,9%. Oke, ada lagi? Silakan. Ya, saya mungkin Pak. Kalau tenggelam itu berarti orang yang sudah tidak berdaya, Pak. Namanya tenggelam. Kalau menyelam berarti ya karena memiliki kekuatan sehingga dia mampu untuk menyelami gitu, Pak. Oke. Kalau menyelam dia memiliki kekuatan. Kalau tenggelam tidak berdaya sehingga tenggelam. Oke, semua benar, saya setuju. Tetapi sambil filosofi, kalau menyelam itu kita di dalam air. Tetapi kalau tenggelam, air itu ada di dalam kita, ya. Jadi kata memenuhi, dia bukan cuma sekedar menyelam, ya, tetapi betul-betul kita tenggelam. Saya senang pakai kata kita ini harus tenggelam dalam kasih Allah. Selama ini kita hidup ingin menyelami kasih Allah, Ternyata secara jujur kasih itu terlalu panjang, lebar, luas. Kita hanya perlu betul-betul hidup di dalam tenggelam dalam kasih Allah. Apapun yang kita alami, kita akan menyadari bahwa Allah itu mempunyai tujuan karena kasihnya dalam hidup kita. Sehingga kita boleh merasakan kasih Allah. Jadi semua benar. Terima kasih atas responnya. Saya senang mahasiswa aktif ya. Ya, jadi ini bisa kita pakai sebagai satu gambaran dalam kehidupan bahwa kita ini harus tenggelam dalam kasih Tuhan. Lalu berikutnya yang terakhir yaitu respon Bapa terhadap doa. Tuhan dapat memberi di dalam ayat 20 dan 21 dari apa yang kita minta dan doakan. Tuhan yang dimuliakan melalui jawaban doa kita. Sebab doa Bapa kami dalam Matius pasal yang ke-5 di sana dikatakan, yaitu Matius 5 atau 6 sih, boleh koreksi saya. Ya, jadi dikatakan 6.
6 6 ya, Om. ayat yang ke-9 sampai 13. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, dimuliakanlah namamu. Doa kita harus mempunyai konklusi Tuhan dimuliakan. Kalau Tuhan belum menjawab doa, Tuhan tetap dimuliakan. Kalau Tuhan menjawab doa, Tuhan harus lebih dimuliakan. Nah, karena itu Paulus mengajar dari teks itu bahwa kita harus berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Berdoa untuk siapa? Untuk orang lain. Dan kita yakin Bapa mendengar, merespon doa kita. Oke, sekarang kita masuk kepada ini. Ini apa ya? Mimbar ya? Mimbar. Menurut saudara-saudara, kira-kira siapa yang perlu ada di belakang mimbar? Apakah saudara? Jawabannya mana? Siapa yang perlu ada di belakang mimbar? Seorang pengkhotbah, Pak. Siapa seorang pengkhotbah itu? Oh, ini saya bicara dengan pengkhotbah ini kan? Ya, ragu. Oke. Nah, sekarang kita kembali kepada apa yang disampaikan, yaitu bicara tentang pada kenyataannya tentang masih relevan nggak struktur expository kepada masyarakat awam. Pada kenyataannya kalau kita mau pikirkan sebenarnya ya tidak. Pada umumnya tidak semua jemaat atau masyarakat awam itu mengerti apa itu struktur khotbah, ekspositori, topikal, dan lain sebagainya. Mereka tidak mengerti, ya, kecuali mereka itu belajar atau pernah belajar tentang itu. Tetapi pada umumnya mereka tidak mengerti. Mereka hanya mengerti bagaimana mereka menerima firman Tuhan. Mereka mendapat firman Tuhan yang dikomunikasikan dengan baik sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Tetapi sebenarnya kita lihat dari sikap seperti itu sebenarnya bahaya juga. Mereka tidak mengerti dan lain sebagainya. Bahaya juga di sisi lain kita melihatnya. Karena mereka akan kesulitan membedakan mana ajaran yang benar-benar alkitabiah dan mana ajaran yang salah. Mereka hanya mengerti ya selama pakai ayat Alkitab ya pokoknya pasti benar. Nah, ini belum tentu sebenarnya. Belum tentu benar karena kita lihat juga di dalam Matius pasal 4 iblis juga bisa pakai ayat Alkitab ya. Nah, kita pikirkan karena begitu banyak aspek-aspek yang perlu dilihat dalam menentukan khotbah. Banyak aspek secara hermeneutik itu perlu dilihat bagaimana ayatnya, bagaimana konteksnya dan lain sebagainya. Kita harus lihat ke sana. Nah, karena itu melihat sisi-sisi berbahaya dari sikap jemaat atau masyarakat awam ini, maka perlu sikap yang sungguh-sungguh dari seorang pengajar atau dari seorang pengkhotbah, yaitu untuk mengerti prinsip berkhotbah dengan baik dan benar. Ya. Untuk mengerti prinsip berkhotbah dengan baik dan benar. Nah, sekarang saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita pikirkan ya, sebenarnya studi mengenai cara berkhotbah atau menafsirkan Alkitab ini ya pertama-tama itu sebenarnya konsumsi mahasiswa teologi atau calon pengajar atau orang-orang yang melayani Tuhan sebagai pendeta, dipersiapkan menjadi pendeta atau seorang pemimpin jemaat. Nah, ini penting. Sebenarnya pengkhotbah tidak perlu ya, kalau kita renungkan merisaukan struktur khotbah apa yang akan dia pakai. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat, nanti saudara-saudara akan terjun, nanti akan melihat itu. Karena jemaat tidak mengerti sebenarnya struktur topikal, ekspositori, dan lain sebagainya. Jadi kalau mempersiapkan khotbah sebenarnya tidak perlu kalau saya pikir merisaukan struktur khotbah apa yang saya bawa. Selama kita menyampaikan firman Tuhan dengan prinsip penafsiran yang benar dan menyampaikan dengan jelas bagian Alkitab yang kita khotbahkan itu baik-baik saja. Itu yang sangat penting. Supaya kita mengajarkan kepada jemaat atau masyarakat awam itu kebenaran firman Tuhan yang real, yang jujur dan sesuai dengan fakta-fakta Alkitab. Lepas dari ketidaktahuan mereka tentang struktur khotbah ekspositori. Nah, sekarang masih relevan nggak? Sebelum saya menjawab, saya ingin
tanggapan mungkin dari mahasiswa, masih relevan nggak kira-kira struktur ekspositori kepada masyarakat awam? Atau langsung saya jawab saja? Ya. Kalau ini pendapat saya secara pribadi, Pak, untuk disampaikan, maksudnya kita kemas suatu khotbah dalam bentuk ekspositori itu tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Soalnya jelas manusia, istilahnya dengan era digital ini, mereka itu maunya instan. Nah, kalau ekspositori kan biasanya ciri khasnya menyajikan banyak-banyak bukti. Nah, itu yang saya pahami. Nah, di situ biasanya ada pemikiran, terutama di kaum muda nih, pasti ada pemikiran, kok khotbahnya lama, kok khotbahnya nggak langsung ke inti, nggak langsung to the point. Nah, namun dalam hal ini menurut saya ekspositori jika kita gunakan sebagai metode kita dalam mempersiapkan khotbah itu masih sangat-sangat relevan, dan menurut saya malah yang paling bagus itu ya kita mengkaji dalam bentuk ekspositori, tapi penyampaiannya bukan di ekspositori itu tadi. Itu menurut saya sih, Pak. Oke, baik. Cukup jelas, ya. Jadi, ya memang selama penyampaian khotbah ekspositori itu, ya, dengan struktur ekspositori, itu dapat disampaikan dengan benar, dengan alkitabiah yang kuat, itu sangat relevan. Dan itu pasti sangat relevan selama pakai struktur ekspositori. Tetapi walaupun kalau sudah pakai struktur ekspositori, tetapi penafsiran hermeneutiknya aur-auran, sembarang, out of context, itu tetap tidak menjadi relevan. Jadi dalam pandangan saya, relevansi itu bukan terletak kepada struktur khotbahnya, tetapi terletak kepada esensi kebenaran yang akan disampaikan. Ya, esensi kebenaran yang akan disampaikan. Kita mau sampaikan kebenaran yang sesuai dengan konteks, sesuai dengan Bible, back to the Bible. Itu yang harus menjadi semangat kita, semangat pembicara. Nah, karena itu lalu kira-kira struktur ekspositori itu lalu bagaimana keuntungannya? Nah, tadi sudah sampaikan dari saudara Bintang bahwa memang pada umumnya ekspositor itu menjadi konsumsi seorang pengkhotbah, ya, pengkhotbah. Jadi lepas daripada kepolosan jemaat awam atau masyarakat awam, mereka tidak mengerti yang bengek kayak gitu. Itu konsumsi pengajar. Dan maka pengajar harus betul-betul memiliki satu pola pikir yang sistematis untuk mengkomunikasikan Alkitab ini dengan otentik, dengan sistematis dan mudah dipahami. Nah, jadi ini sebenarnya ekspositori tadi sudah sampaikan Bintang bagus sekali ya, bahwa relevannya kepada seorang pengkhotbah, strukturnya, relevannya itu kepada pengkhotbah. Tetapi bagaimana mengkomunikasikan kebenaran yang sejati melalui struktur ekspositori itu yang menjadi penting. Itu yang menjadi penting. Nah, karena itu ya kita melihat kalau ada gereja-gereja tertentu yang memang menekankan pengajaran sehingga ada jemaat juga yang mau dilibatkan menjadi pengajar. Ya mungkin jemaat juga bisa diajar tentang bagaimana cara berkhotbah. Saya di gereja tempat saya melayani, saya ajar anak-anak. Sehingga pemuda itu khotbah sendiri. Gimana khotbah topikal, tekstual, ekspositori. Karena saya ingin punya tim, bukan saya saja khotbah, tapi mereka juga bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan hati-hati, dengan sesuai dengan konteks yang akan disampaikan. Nah, sekarang struktur ekspositori itu sebenarnya sangat menolong bagi kita, saudara-saudara calon pemimpin, calon pendeta. Ya, kalau hamba Tuhan, saudara sudah hamba Tuhan. Tapi calon pemimpin yang akan menolong jemaat ini yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda. Di kota besar mungkin ada beberapa yang ngerti konsep ini, struktur ini, tetapi daerah-daerah desa mereka nggak mau ngerti, nggak mau tahu itu. Ya, bagaimana kita bisa ada bagi mereka? Merangkul semua. Nah, sebenarnya struktur ekspositori ini menolong untuk kita sebagai pembicara atau pengajar itu sendiri. Nah, jadi keuntungan atau hal yang baik buat kita, yaitu saya berikan rangkuman di sini. Struktur ekspositori itu akhirnya membantu pengkhotbah menghormati teks dan konteks Alkitab.
Kedua, menghindarkan dari pengembangan konsep yang tidak perlu, tidak kemana-mana, karena kita terikat dengan konteks. Lalu, ketiga, pengkhotbah mudah mengajak jemaat mengerti alur Alkitab. Jadi, kita bisa ajak mereka membaca kisahnya, alurnya mereka ikuti, sehingga mereka tahu, terlibat. Lalu, pengkhotbah dapat melakukan atau menggali, ya, menggali kebenaran yang terkandung dalam kata atau kalimat, ya, yang ada, yang terdapat dalam perikop, teks, dan pasal tersebut. Itu keuntungannya. Nah, karena itu struktur ekspositor itu sih apa sih? Saya mengutip dari buku Lukman Tambunan, yaitu dalam bukunya Khotbah dan Retorika, peranan retorika dan penyampaian firman Tuhan, yang mengatakan struktur ekspositori adalah suatu khotbah yang fokus kepada penelitian Alkitab. Saya yakin ini saudara sudah dapat, ya. Memilih suatu perikop atau satu pasal ayat Alkitab, kemudian memberikan penjelasan ayat-ayat per ayat dari satu perikop Alkitab. Jadi dijelaskan ayat per ayat kepada mereka dalam konteks Alkitab. Berikutnya yaitu apa kelebihan struktur ekspositori? Kelebihannya, penjelasan Alkitab tidak membosankan karena dijelaskan secara terurut berdasarkan ayat dalam perikop atau kisah Alkitab. Dua, tidak pusing mencari ayat referensi, ya, karena ayat-ayatnya sudah merupakan bagian-bagian dari pembahasan. Tiga, membuat pengkhotbah menguasai teks Alkitab secara mendalam. Kalau kita mengeksegesa atau baca teks secara berulang-ulang, otomatis kalau mau diteliti, dibaca ulang-ulang, diteliti itu mendalam, kita bisa di luar kepala, ya. Lalu empat, membangun pendengar yang kritis. Akhirnya karena mereka tadi terlibat, jemaat-jemaat itu terlibat, pendengar terlibat dari teks yang kita bahas, akhirnya mereka kritis. Nah, ini juga jadi pengkhotbah itu hati-hati karena mereka juga membaca, ya, dalam teks. Lalu yang kelima, pengkhotbah dapat berkhotbah dengan tegas dan lugas menyampaikan khotbah, walaupun mungkin dapat menegur atau menyinggung pendengar, tetapi tidak ada kesan menyakiti, karena penjelasannya sesuai dengan teks-teks Alkitab. Jadi kalau kebenaran ini betul-betul keras, kita tidak perlu takut, ya, karena memang itu sesuai teks Alkitab. Lain hal memang, kalau memang tidak ada teksnya, kadang-kadang orang pakai satu ayat lalu ngomong kemana-mana, sampai akhirnya orang bisa tersinggung. Ini kemana-mana pendeta, nyinggung saya barangkali, ya. Karena apa? Itu akhirnya kelemahan, ya. Selain ekspositor ini, karena tidak ada teks yang bisa memberikan dukungan secara literal bagi pengkhotbah. Kalau ada, ya, jemaat pasti tidak berpikir negatif kalau dia itu ditembak atau diserang. Saya mengutip ini kata-kata Jonathan Edwards. Saya dipanggil untuk mengatakan apa yang Alkitab ingin supaya aku katakan. Ya, saya dipanggil bukan untuk mengatakan apa yang Alkitab tidak ingin aku katakan. Oke. Jadi secara jujur, jemaat pun kadang baca Alkitab. Tetapi setiap orang yang baca Alkitab sepertinya mempunyai rasa, punya sikap menafsir sendiri. Ya, sadar atau tidak sadar mereka sudah mempunyai relasi pikiran sendiri sesuai konteks kehidupan mereka, sehingga mereka ketika membaca, mereka bisa menafsirkan, menginterpretasi sendiri ayat Alkitab itu. Nah, pertanyaannya, apakah apa yang mereka rasakan atau interpretasi itu sesuai dengan maksud Roh Kudus dari teks itu, atau maksud penulis Alkitab dari teks itu? Nah, di sini peran seorang pendeta, pengajar, pendidik rohani. Karena seringkali banyak orang bisa salah memahami teks dan konteks, sehingga mereka berbicara kelihatannya rohani tetapi salah. Contohnya Yohanes pasal yang kedua berbicara tentang Tuhan Yesus menjadikan air menjadi anggur. Ada orang khotbah di sana, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menjadikan air itu menjadi anggur. Buli-buli yang tadi kosong itu disuruh isi air, lalu tiba-tiba berubah jadi anggur. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, hidup kita ini seperti buli-buli yang kosong, perlu diisi, dan Roh Kudus akan mengubah hidup kita menjadi anggur yang manis dinikmati orang. Nah, kelihatannya itu, amin, haleluya. Tetapi itu sudah melanggar konteks. Itu sudah melanggar
teks. Tetapi kontennya itu benar, bahwa Roh Kudus itu membuat hidup kita sepertinya berarti, memberikan penghiburan, kita bersuka cita. Kontennya benar. Tetapi ayat yang dipakai, teks yang dipakai tidak sesuai. Tidak sesuai dengan maksud daripada Yohanes pasal 2 itu. Tetapi kontennya bisa sepertinya bagus. Nah, di sini kehati-hatian, sehingga banyak orang menafsirkan dengan relasi pikiran, pengalaman, dengan hal-hal yang tidak dibicarakan oleh, yang tidak dimaksud oleh penulis Alkitab itu atau dimaksud oleh Roh Kudus. Saya juga pernah mendengar ada orang khotbah, contoh dia kutip dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Dikatakan yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata, carilah dahulu kebenaran, kerajaan dan kebenaran Tuhan, semua akan ditambahkan. Tapi hati-hati, saudara. Loh, kenapa? Karena semua ditambahkan, mungkin juga penderitaan itu bisa ditambahkan. Kenapa? Semua ditambahkan. Lalu kita pikir, iya ya, amin. Semua. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, mencari kebenaran, kita pasti menderita. Karena semua itu ditambahkan. Jadi semua itu berbicara tentang apapun. Jadi penderitaan, mungkin sakit penyakit dialami dan lain sebagainya. Semua. Amin, amin. Nah, saya setuju. Kontennya saya setuju. Bahwa ikut Tuhan itu pasti menderita. Tapi itu dibicarakan di ayat lain. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 29, ya kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya tetapi menderita untuk dia. Itu betul, kontennya betul. Tetapi konteks daripada ayat itu bukan itu. Konteksnya itu bicara tentang kekhawatiran dalam hal makanan, minuman, dan pakaian. Di dalam Matius 6 ayat 25 dimulai disanakan, jangan khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Lalu ayat yang di situ 33 berbicara, ya carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Nah, semua akan ditambahkan, tidak boleh tafsirkan lain-lain, harus memiliki konteks. Semua ditambahkan ini itu tadi itu makanan, minuman, pakaian. Jadi ekspositor mendorong kita untuk bisa menghormati konteks, sehingga tidak meliar dengan pemikiran-pemikiran yang muncul. Jadi konten kadang-kadang benar, tetapi kalau diambil dari teks itu tidak sesuai. Maka itu benarlah kata Jonathan Edwards ketika dia duduk di bangku kuliah, dia taruh di mejanya, dikatakan saya dipanggil untuk mengatakan apa yang Alkitab ingin supaya aku katakan. Saya dipanggil bukan untuk mengatakan apa yang Alkitab tidak ingin katakan. Nah, seringkali kita ingin mengatakan apa yang Alkitab tidak katakan, bukan? Nah, tetapi kita tunduk kepada otoritas Alkitab. Dan khotbah ekspositori ini sangat memungkinkan kita melakukan hal itu. Jadi paling alkitabiah, paling sangat aman buat seorang pengkhotbah, yaitu khotbah ekspositori. Karena betul-betul sesuai dengan teks dan konteks. Nah, sekarang kita masuk kepada ekspositor yang tidak menjenuhkan. Ini semoga bisa saya potong-potong kalau tidak cukup ya saudara-saudara. Ya, ekspositor yang tidak menjenuhkan. Jadi secara etimologi ekspositori itu dari bahasa Latin, yaitu artinya mengekspos, dari kata Latin exponere, mengekspos atau menjelaskan. Dalam bahasa Inggris expose, membongkar atau membuka. Jadi kita membongkar. Jadi apa yang kelihatan di dalam Alkitab itu kita buka, kita bongkar, kita expose, dieksplorasi. Nah, itu expositori. Nah, untuk bisa mungkin melakukan hal ini, kita perlu melakukan tinjauan-tinjauan, yaitu ada tinjauan secara histori. Jadi untuk bisa mengeksposisi harus menguasai histori. Ayat-ayat di dalam Alkitab itu mempunyai sejarah. Ada yang bisa mempunyai sejarah yang sebelumnya sudah dikisahkan, lalu yang kita baca itu merupakan penggenapan. Atau satu relasi teks yang mengikat dengan ayat lain. Sehingga ada yang tanya, bolehkah ekspositori itu mengutip ayat lain? Sehingga dikatakan kalau mengutip ayat lain berarti sudah tidak murni ekspositori. Nah, itu keliru.
Ekspositori bukan anti, maka itu ada konteks jauh dengan konteks dekat. Jadi selama kita mengeksposisi Alkitab, teks atau perikop, kalau itu memungkinkan mengutip teks ayat lain, selama dia berbicara dalam konteks itu tidak masalah, justru memperkuat, tidak masalah. Lalu kita melihat dari segi gramatikal. Segi gramatikal ini, gramatikal terlalu banyak makna kata yang bisa mengalami perubahan, sehingga kita perlu mengerti. Ya, kalau leksikal itu satu makna kata yang tidak perlu mengalami perubahan, sehingga ada kata-kata yang memang tidak perlu ditafsirkan, ada kata-kata yang perlu ditafsirkan, yaitu gramatikal. Lalu ada segi kultural budaya. Kita mengetahui bahwa konteks kita sekarang ini berbeda. Budaya kita ini berbeda dengan budaya di mana Alkitab itu dicatat. Kita budaya Jawa, budaya Indonesia, di sana budaya Yahudi, sehingga kita harus memahami Alkitab dalam struktur kebudayaan mereka. Lalu juga dalam struktur linguistik bahasa. Nah, maka itu ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Saya yakin saudara sudah belajar yang belum ya? Sudah ya? Halo, masih ada orang? Sudah, Pak. Oke, sudah. Jadi ini dipelajari sudah ya. Kontekstual. Nah, kontekstual ini dalam arti kita bisa mengkondisikan dengan konteks kehidupan kita. Bagaimana supaya Alkitab itu tidak kelihatan jadul ya. Memang enggak. Alkitab tetap relevan, tetapi bagaimana kita bisa mengkontekstualisasikan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan 2000 tahun lalu dengan konteks era sekarang, era digital, era industri 4.0 dan lain sebagainya, kita bisa mengkontekstualisasikan pemahaman itu. Nah, sekarang struktur khotbah yang tidak menjenuhkan seperti apa? Ini saya yakin sudah membuat khotbah ekspositori sudah tidak ada, sudah pernah, karena itu saya tidak akan sampaikan. Ya, saya menekankan dua hal ini yang penting. Jadi bagaimana khotbah ekspositori itu bisa menjadi khotbah yang menyenangkan atau tidak membosankan, yaitu pertama ada cara penyampaian khotbah. Cara penyampaian khotbah ini penting. Jadi kepribadian kita sebagai pembicara itu juga sangat menentukan di dalam penyampaian materi. Ya, pembicara ini harus sungguh memiliki wawasan yang luas, pemahaman dasar yang kuat, bahkan juga pemahaman umum yang luas, khususnya berkaitan dengan materi khotbah yang disampaikan. Nah, jadi dengan demikian ini bisa membangun juga rasa kepercayaan diri dari seorang pengkhotbah. Kadang-kadang kalau kita sudah menguasai materi, kita bisa pedenya luar biasa ya. Itu mendukung, itu tidak masalah. Ya, itu memang harus karena kita tahu dan yakin apa yang akan kita bicarakan, apa yang akan kita sampaikan kepada jemaat. Kalau kita masak, kita tidak yakin itu enak lalu kita kasih makan orang, kan itu bahaya juga. Nah, kita harus diberkati terlebih dahulu dengan persiapan khotbah kita sehingga kita boleh dipakai Tuhan menjadi saluran berkat dari perenungan kita. Karena menyampaikan khotbah, menyampaikan materi ini sama dengan menyampaikan pikiran kepada jemaat. Nah, karena itu ini cara penyampaian ini berkaitan dengan penguasaan materi, bagaimana kita bisa menyampaikan dengan keyakinan, kepastian, sehingga membuat pendengar itu bisa memiliki kesan kuat terhadap pembicara dan kesan yang menarik. Ya, Sokrates berkata, yaitu yang terpenting dari khotbahnya itu adalah pembicaranya. Saya suka juga ya pembicaranya. Kalau pembicaranya sudah pede dengan materinya, sudah betul-betul yakin dengan materinya, itu akan membuat dia kuat. Pembicaranya penting juga. Kadang juga ada orang materinya sudah bagus tapi tidak pede ya, repot juga ya. Oke. Lalu harus ada penafsiran yang kuat. Penafsiran yang kuat dan benar sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dari pendengar, tidak menimbulkan tanda tanya, karena memang kebanyakan khotbah itu kan searah ya, sehingga kalau jemaat mau interupsi angkat tangan kan tidak mungkin. Jadi betul-betul disajikan dengan logika-logika yang kuat, pemikiran penafsiran yang kuat dan benar. Karena itu Yesus itu adalah sang penafsir ya, Alkitab yang kuat, sang penafsir Alkitab yang hebat. Coba kita lihat Lukas
pasal yang ke-24. Coba Lukas 24 ayat yang ke-27. Tolong salah seorang saudara boleh membacakan. Saya akan menyampaikan yang cepat. Kalau ada yang mau bertanya sebelum selesai, mungkin tinggal berapa menit. Lukas 24 ayat 27. Ya, Lukas 24 ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, terima kasih. Yesus menjelaskan. Kata menjelaskan itu di hermeneo. Ada kata hermeneo atau hermeneutik, itu bisa menafsirkan. Tetapi di hermeneo itu membuka, menjelaskan, menunjukkan, show up. Dia menjelaskan apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Jadi Tuhan Yesus ini lagi eksposisi atau mengekspositori karena seluruh kitab suci. Maka itu khotbah ekspositori bicara tentang satu pemikiran khotbah yang integral, holistik atau komprehensif. Tidak bertentangan dengan yang lain, tetapi sangat menyatu dengan yang lain. Saya lanjut. Lalu yang berikut itu harus komunikatif. Seorang pengkhotbah harus komunikatif. Ini melibatkan pendengar. Melibatkan pendengar. Lalu juga ada dialogika. Jadi kadang-kadang kita kalau khotbah perlu bertanya kepada jemaat supaya boleh menarik perhatian jemaat. Seperti tadi dalam pendahuluan saya ingin bertanya. Seringkali khotbah itu ya monologika. Tetapi boleh sekali-sekali tanya jemaat supaya mereka memberikan respon. Itu membangun rasa ingin tahu. Oke, ini yang 4 yaitu pemakaian ilustrasi. Yaitu ilustrasi ini ya harus faktual dan relevan, logis, yang masuk akal dan juga praktis ya, sesuai dengan khotbah yang kita sampaikan. Pemakaian ilustrasi tidak boleh cuma sekedar ingin melucu, tetapi ilustrasi harus dipakai mendukung atau menguatkan topik khotbah yang kita sampaikan. Jadi kita punya 10 menit. Saya pakai tadi ya, sangat sedikit waktunya, tapi 1 jam ya saudara-saudara ya. Mungkin ada yang mau berbagi, sharing, atau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, saya Wingit dari GPI Cimahi, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, untuk penjelasannya. Saya mau menanyakan aja pengalaman Bapak, di mana di sini kan melibatkan pendengar gitu loh, Pak. Di mana tadi udah jelaskan kalau kita khotbah kan nggak mungkin ya, seperti workshop gitu kan, harus tanya jawab segala. Nah, hal apakah yang sekiranya nih yang menurut Bapak kira-kira menarik gitu loh, dari pengalaman Bapak aja sih yang udah pernah Bapak sampaikan gitu, Pak. Itu aja saya pengen tahu aja. Kasih. Oke. Jadi seorang pengkhotbah itu memang tugasnya berat ya. Harus betul-betul punya itu pertama pemahaman yang luas. Saya juga belajar psikologi, juga belajar filsafat, sehingga sebisa mungkin saya juga bisa memahami bagaimana kondisi pendengar. Sehingga saya tidak menuntut jemaat mengerti kondisi saya sebagai pembicara, tapi saya juga harus mengerti. Nah, pengalaman-pengalaman yang selama ini saya lakukan ya, yang membuat saya menarik dalam pengajaran itu saya selalu komunikatif. Ya, bahkan dalam khotbah pun memang saya selalu ada bertanya. Di dalam pendahuluan saya selalu awali dengan pertanyaan, atau bahkan khotbah-khotbah yang saya sampaikan itu berdasarkan dari pertanyaan jemaat lalu saya khotbahkan. Maka itu saya selalu sampaikan kepada jemaat. Kalau saya khotbah dan tidak tahu, silakan ditanya. Jangan tanya kepada orang lain, tanya kepada saya yang berkhotbah. Sehingga apa yang mereka tanyakan ini bisa menjadi bahan materi saya berkhotbah. Kenapa itu bagus? Karena akhirnya saya mengerti apa yang menjadi kebutuhan jemaat, apa yang mereka ingin tahu. Seringkali
pengkhotbah itu kan tidak mengerti kira-kira jemaat ini perlu khotbah yang tentang apa, yang bagaimana. Tetapi kalau ada interaksi dari jemaat dengan pertanyaan mereka, itu sebagai respon daripada apa mereka tentang khotbah kita. Baik itu khotbah kita menarik ataupun khotbah kita membingungkan, sehingga kita mempunyai tanggung jawab. Nah, saya selalu bertanya kepada jemaat. Jadi di dalam khotbah selalu penyampaian ilustrasi itu ada, dan juga pertanyaan-pertanyaan itu ada. Jadi berapa kali pengalaman ya, saya bagi satu pengalaman di mana saya tidak ada jadwal khotbah, jadwal yang lain, lalu saya harus khotbah. Bagaimana ini? Waduh, secara ini kalau kita tidak pernah belajar itu bingung sekali. Aduh, mau khotbah apa ini? Bingung khotbah apa? Sehingga ketika kita mempunyai sikap belajar, walaupun belum khotbah atau tidak mempunyai jadwal khotbah, kita harus belajar. Sehingga dalam bagian-bagian tertentu, masa-masa insidental kita bisa khotbah, itu jadi mempunyai satu daya tarik yang luar biasa. Karena kita belajar bukan karena pas saat mau khotbah, tetapi kapanpun kita harus belajar. Karena kita harus siap sedia memberikan pertanggungjawaban. Kita harus siap sedia melayani Tuhan. Jadi itu pengalaman saya. Jadi walaupun saya menyampaikan pertama itu dengan kaget, tetapi akhirnya bisa menjadi tenang. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya akan sampaikan. Jadi begituan bisa jadi berkat. Jadi itu pengalaman. Nah, itu ekspositori lagi. Saya khotbah memang saya suka ekspositori. Cumanya kadang-kadang kalau ekspositori itu kadang-kadang membutuhkan waktu yang begitu panjang. Ya, bahkan kalau saya khotbah bisa sampai 4 kali dalam 1 bulan itu berseri, saya harus potong sampai berapa kali. Kami boleh tanya saya kepada Mas Bintang, saya khotbah tahun ini yaitu bicara tentang Buah Roh Kudus. Dalam bulan Februari tentang kasih, lalu tentang sukacita, itu dalam 4 minggu khotbah. Jadi bagaimana buat menarik supaya ada yang baru lagi. Nah, maka itu perlu dieksposisi. Kadang-kadang, nah pas waktu di pandemik ini, bagaimana caranya? Mau eksposisi nggak bisa karena pertemuan hanya 1 jam. Ya, pertemuan harus 1 jam, itu aturan pemerintah dalam situasi pandemik ini, sehingga harus dibagi. Ya, WL-nya, puji-pujiannya 30 menit, khotbahnya 30 menit. Jadi saya tidak pakai eksposisi lagi, tetapi saya pakai topika. Topik bahas tentang topik, jadi saya ubah topik. Saya ambil 1 ayat lain lalu bahas. Jadi sederhana saja. Ya, seperti itu. Jadi itu bagian-bagian yang menarik. Justru itu tantangan kita. Bagaimana bisa menyesuaikan diri dengan kondisi, baik jemaat dengan kondisi situasi yang kita alami. Nah, seperti itu. Bagus pertanyaannya. Ada yang Oke, lain? makasih Pak. Ini sampai jam 12, tinggal 5 menit lagi. Ya. Masih ada? Atau sudah? Saya cuma memastikan sih ini Om, dari apa yang disampaikan tadi soal kita menanyai jemaat, terus jemaat aktif berpikir. Nah, itu tadi berarti kuncinya dalam hal menarik ya. Khotbah itu menarik untuk jemaat itu ketika kita dapat memenuhi kebutuhan rohaninya gitu, atau bagaimana? Oke, baik. Jadi memang menarik itu kalau misalnya dikatakan memenuhi kebutuhan rohani, memang khotbah itu harus menjawab kebutuhan rohani jemaat. Mereka mempunyai problem-problem yang begitu luar biasa. Kadang-kadang kita khotbah, lalu mereka, aduh terima kasih saya diberkati sekali dengan khotbah. Bahkan khotbah yang sesimpel apapun, kadang-kadang seperti itu. Khotbah yang tidak dieksposisi terlalu dalam, tetapi kalau itu mengena sama jemaat itu menjadi berkat. Maka itu tadi kembali bahwa esensi kebenaran itu menjadi penting. Nah, karena itu memang harus menjawab. Kalau kita sampaikan dengan topikal, ekspositor apapun, kita harus sampai kepada semangat bagaimana memberitakan firman Tuhan.
memberitakan kebenaran Tuhan. Itu tidak boleh mempunyai motivasi hanya sekedar menyenangkan pendengar, menyenangkan jemaat. Harus mempunyai motivasi menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu walaupun menyakitkan, tapi kebenaran itu menyelamatkan. Itu harus betul menjadi semangat. Jadi kadang banyak orang yang ingin menyenangkan sehingga cari data-data khotbah yang lucu-lucu supaya dia disenangi oleh pendengar. Itu keliru. Itu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 sampai 4, di zaman akhir akan banyak orang mengumpulkan mendengarkan dongeng-dongeng dan ajaran-ajaran nenek tua. Tidak lagi memaling, tidak lagi menyendengkan telinganya dengan kebenaran, tetapi memalingkan. Nah, jangan sampai itu di dalam hidup kita terjadi. Kita hanya menyenangkan jemaat, tapi kita tidak menyenangkan Tuhan. Nah, menyampaikan firman Tuhan, sekeras apapun, sejujur apapun, sesuai Alkitab, itu pasti menjadi berkat. Masalahnya ada yang memang terbuka, terima kasih, ada yang enggak. Firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Maka itu banyak orang tidak bertumbuh dalam Tuhan, walaupun kelihatannya sudah bertahun-tahun di gereja. Mereka tidak bertumbuh. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mendengar pengajaran yang sejati dari Alkitab. Bagaimana mereka mau bertumbuh? Nah, karena itu jangan heran orang kelihatan anak-anak rohani walaupun dia umurnya sudah besar, sudah banyak. Tapi dia tidak dewasa dalam firman. Kenapa? Karena dia tidak mendapat pengajaran-pengajaran firman yang kuat, sejati. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman itu timbul dari pendengaran. Tapi pendengaran bukan dongeng. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan itu disampaikan, apapun, keras apapun, pasti menjadi berkat. Menegur, menguatkan, menyatakan kesalahan, memperbaiki keluhan, itu semangat kebenaran dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi kita memilih kita menyampaikan kebenaran atau kita hanya menyenangkan pendengar. Nah, kita harus sampai kepada ingin mereka diselamatkan jiwanya, menegur, mengingatkan, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, memimpin mereka dalam kebenaran dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang kuat. Nah, gitu. Jadi harus tujuannya kepada jiwa, kepada perubahan tingkah laku, kepada kesadaran akan dosa. Ya, membuat orang tertawa dalam khotbah itu gampang, tapi membuat orang menangis itu susah. Menangis dalam arti apa? Sadar akan dosanya, bertobat ya. Tapi banyak sekarang mimbar diisi dengan pelawak, ya, panggil stand up comedy sana sini melucu, ya. Ya kadang-kadang kita isi ilustrasi itu untuk seperti ice breaking ya. Tetapi ingat tadi motivasinya bukan untuk melucu, tetapi untuk menunjukkan firman Tuhan. Tetapi ilustrasi itu membuat mereka lepas dari teori yang kita sampaikan yang berat-berat itu, membuat mereka bisa menerima secara praktis. Tetapi tujuannya supaya mereka menemukan dan mengerti firman Tuhan yang kita sampaikan. Begitu. Baik, Om. Sepertinya sudah jam 12. Oh iya, sudah jam 12 ya. Ya, sesi pertanyaan ditutup saja ya, sepertinya. Oke, sudah. Ya. Dimohon untuk Om Grahana mungkin kita dalam doa penutup. Oke. Terima kasih buat kesempatan, saya diberikan kesempatan buat saudara-saudara semua, Bapak Ibu, ada Bapak-bapak, ada Ibu-ibu semua, ada Mbak-mbak, ada Mas-mas. Terima kasih, boleh saya tidak sempat berkenalan ya, tetapi nanti saya minta screenshot ya. Saya screenshot dulu ya supaya bisa. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur Engkau baik. Kau memberkati saudara-saudara kami Tuhan, mahasiswa teologi hamba-hambamu yang Kau persiapkan Tuhan. Tolong taruhkan hati seorang hamba, Tuhan panggil, Tuhan teguhkan panggilannya, Tuhan memberikan kebenaran-kebenaran-Mu, bukakan semua kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap hamba-hambamu ini boleh Tuhan Engkau persiapkan sendiri untuk boleh menjadi hamba-hambamu yang luar biasa, yang militan, yang sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan, berbicara atas nama Tuhan, dan boleh Tuhan pakai membawa kabar sukacita, keselamatan dalam Yesus Kristus bagi orang lain, bagi orang banyak, bahkan boleh membangun kehidupan kerohanian jemaat dimanapun berada nanti. Karena itu Tuhan selama studi Tuhan perlengkapi, teguhkan panggilannya, hindarkan dari segala pengaruh-pengaruh yang bukan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan pakai
Tuhan persiapkan sehingga tiba waktunya nanti boleh terjun di ladang yang Tuhan telah persiapkan. Terima kasih Bapa, namamu dipermuliakan kekal sampai selamanya. Ini doa kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.